Salam Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan. Sungguh kita mengucap syukur karena pada hari ini kita diberi kesempatan untuk beribadah dan firman Tuhan. Walaupun kita ada di rumah, kita percaya hadirat Tuhan tetap hadir di tengah-tengah. Haleluya. Kita mau berkat kepada Tuhan. Kita memohon Bapa yang setia, Bapa yang mulia.
jamah syukur kami. Haleluya, haleluya. Amin. Ada sukacita, kita percaya kita akan selalu senantiasa bersukacita karena Tuhan selalu ada di tengah-tengah kita, selalu memelihara hidup kita. Bahkan sungai sukacita Tuhan senantiasa mengalir di dalam kehidupan kita. Sukacita saudara, kita pasti sukacita. Hari ini kita mau memberikan persembahan kita untuk Tuhan. Mari sebelum kita mau memberi persembahan kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu. Kami mengucap syukur karena Engkau begitu baik buat kehidupan kami. Hari ini kami mau memberikan persembahan kami Tuhan untuk Engkau. Biarlah persembahan ini menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan persembahan kami ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita lebih
kita adalah umat-umat pemenang, amin. Kita pemenang di dalam Tuhan. Hari ini saya percaya di tengah-tengah kondisi yang sedang menakutkan ini, di dunia ini sedang ada wabah yang sangat serius yang membunuh jutaan orang. Saya percaya bahwa Tuhan ada di dalam diri kita. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu bimbang, sebab Allah berkuasa atas kita. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan dan kita nyatakan di dalam Tuhan kita tidak takut.
kembali di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam suasana ibadah di rumah kita masing-masing, di kelompok kita masing-masing. Puji Tuhan, kalau pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama beribadah, walaupun di tempat kita masing-masing, di rumah kita masing-masing, tetapi kita bersyukur kepada Tuhan karena kita bisa memuji, menyembah, dan pada kesempatan ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari sebelum kita sambut firman Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan, oleh karena anugerah dan kemurahan-Mu Tuhan. Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk menghadap kehadirat-Mu kembali. Bahkan pada kesempatan ini Tuhan, kami ingin mendengar firman-Mu, ingin mendengar nasihat-nasihat-Mu. Kami ingin mendengar, oh Tuhan, firman yang boleh menguatkan, firman yang boleh meneguhkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, Engkau buka setiap hati kami, supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi rencana dan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami bersyukur dan kami akan menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan dengan tema tetap bersemangat dan jangan menyerah. Yang pertama, tetap bersemangat. Mari kita akan baca di dalam Yosua pasal 1 ayat 6 sampai 9. Mari kita buka Alkitab kita, Yosua pasal 1 ayat 6 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Keberhasilan Yosua dalam mengalahkan kota Yeriko ditentukan oleh sifat semangat yang dimiliki oleh Yosua. Semangat yang ia miliki, satu kata semangat ini adalah sangat luar biasa dampaknya bagi hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arti semangat yaitu di sini ada beberapa hal: bertindak dengan hati-hati sesuai dengan firman Tuhan, artinya tidak ngawur. Arti semangat selalu memperkatakan firman Tuhan. Kemudian arti semangat berikutnya adalah merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Dari ayat 6 sampai 9 ada 3 kalimat yang mengatakan
kuatkan dan teguhkan hatimu. Ayat yang ke-9b juga dikatakan, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai kamu. Inilah firman Tuhan yang membuat hati Yosua bersemangat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semangat begitu sangat penting dalam hidup manusia. Apalagi ketika sedang menghadapi masalah yang ada, masalah yang sulit seperti sekarang ini yang sedang kita hadapi. Mengapa? Yang pertama, karena semangat adalah bukti dari keteguhan hati. Bukti dari keteguhan hati. Ayat yang ke-6, 7 dan 9 di sana dikatakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Kemudian ayat 7 juga diulang kembali, hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Kemudian ayat 9 juga dikatakan di sini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Orang yang teguh hati akan beruntung. Orang yang teguh hati akan mengandalkan Tuhan. Orang yang teguh hati, orang itu akan kuat dan yang tak terkalahkan oleh segala kesulitan, tantangan, kesusahan, dan masalah yang ada. Di dalam Alkitab ini dikatakan kuatkan dan teguhkan, kuatkan dan teguhkan. Kesulitan, tantangan, kesusahan, masalah harus kita hadapi dengan penuh semangat. Tentunya bersama dengan Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan hati kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu dengan kita berdoa, beribadah di rumah, dengan baca Alkitab, dengan merenungkan firman Tuhan, dengan melakukan firman Tuhan, maka kita akan mempunyai yang namanya semangat. Kita akan mempunyai yang namanya kekuatan, keteguhan hati yang ada di dalam kehidupan kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena semangat adalah bagian dari iman. Jadi mengapa kita harus bersemangat? Yang kedua, karena semangat adalah merupakan bagian dari iman. Semangat ini adalah merupakan pendorong utama di dalam kehidupan manusia, di dalam kehidupan kita. Coba mari kita baca di dalam kitab Ayub pasal 32 ayat yang ke-18. Mari kita akan buka Alkitab kita. Ayub pasal 32 ayat yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Karena aku tumpat dengan kata-kata, semangat yang ada dalam diriku mendesak aku. Semangat yang ada dalam diriku mendesak aku. Semangat ini merupakan pendorong utama dalam hidup manusia. Di sini dikatakan bahwa ada kata tumpat, ya, tumpat. Tumpat ini ya berarti ya karena aku tumpat dengan kata-kata. Tumpat berarti ini adalah artinya penuh dan padat. Jadi sikap semangat yang sangat luar biasa, bukan hanya sedikit, tapi semangat yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh Ayub. Walaupun kita tahu Ayub banyak masalah yang harus dia hadapi. Orang yang semangat dapat menanggung apapun yang menerpa hidupnya. Amsal 18 ayat yang ke 14 di sana dikatakan bahwa
orang yang semangat dapat menanggung apapun di dalam hidupnya. Ada juga ayat yang lain mengatakan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah akan mengeringkan tulang. Jadi betapa pentingnya kekuatan semangat itu terus ada di dalam kehidupan kita. Yang dapat memberi semangat tentu hanya Allah saja. Ya. Mari kita baca di dalam Yesaya pasal 40 ayat yang ke-29. Yesaya 40 ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Kalau hari-hari ini kita lelah, hari-hari ini kita tidak berdaya, Tuhan yang akan memberikan semangat kepada kita. Dia yang akan memberikan semangat kepada kita. Jadi hanya Allah lah yang memberikan semangat kepada kita. Allah juga akan membuat kita sebagai pemberi semangat. Bukan hanya kita memiliki semangat, tetapi semangat yang kita miliki itu juga bisa memberikan semangat kepada orang lain. Artinya kita dapat menjadi berkat bagi orang lain. Amin Bapak Ibu. Yesaya 50 ayat yang keempat, di sana dikatakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Jadi semangat yang kita miliki bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi bisa menjadi pemberi semangat bagi orang lain. Artinya kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa kita harus semangat? Karena semangat adalah modal untuk sukses, baik dalam karier dan dalam pelayanan kepada Tuhan. Di dalam Rom 12 ayat 11 di sana dikatakan ayat yang tidak asing lagi bagi kita, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Sukses juga ditentukan semangatnya. Sukses ditentukan semangatnya. Orang-orang yang sukses adalah orang-orang yang penuh dengan semangat. Orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang penuh dengan semangat, gairah. Ya, jadi dengan kata lain, atau mereka tidak ogah-ogahan, tetapi dengan penuh kegairahan mereka melakukan segala sesuatu dengan penuh semangat. Di dalam Kisah Rasul pasal 18 ayat yang ke-25, di sana dikatakan, ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan dengan bersemangat. Nah, di sini ada kata bersemangat. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Tuhan, baptisan Yohanes maksud saya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita memiliki yang namanya semangat, karena semangat adalah modal untuk sukses di dalam segala karier dan pelayanan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang kedua, ya kalau tadi yang pertama adalah tetap bersemangat, yang kedua jangan menyerah, jangan menyerah. Kita akan baca di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-13, ayat yang tidak asing lagi bagi kita. Filipi pasal 4 ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku.
konteks ayat ini, khususnya ayat 12, sedang membahas kesaksian Rasul Paulus bahwa dia tahu betul apa artinya kelimpahan, apa artinya kekurangan. Karena Rasul Paulus telah belajar untuk mencukupkan diri dalam segala sesuatu. Dalam ayat yang ke-11, sebagai pengikut Kristus, dia telah menjalani hidup di atas gunung, di dalam lembah. Artinya baik dalam kelimpahan, dalam kekurangan, dalam sukacita maupun dalam duka cita atau dalam kesulitan, semua telah dijalaninya bersama dengan Kristus. Itulah kesaksian Rasul Paulus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau hari-hari ini kita semua merasakan betapa berat masalah yang sedang dihadapi bangsa Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19. Kita semua juga merasakan dampak atau imbas yang tidak bisa kita hindari dari wabah corona ini. Bahkan di semua bidang terkena dampaknya, sehingga terjadi kesulitan, terjadi kesusahan di sana sini. Kalau hari-hari ini kita sehat, bisa makan dengan kenyang, bersyukurlah. Seperti firman Tuhan yang minggu yang lalu, jangan bersungut-sungut, tapi bersyukurlah kepada Tuhan. Kita melihat di berita televisi setiap hari, kita melihat di Indonesia sampai hari ini kurang lebih 15.000 orang, bahkan lebih, yang terpapar COVID-19 di Indonesia. Mereka sakit secara fisik, menanggung beban moral, psikis, dan lain-lain yang harus mereka rasakan dan harus mereka hadapi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, para OTG, ODP, PDP juga ikut merasakan dampak langsung wabah ini. Mereka yang terpapar, mereka yang ODP, mereka yang PDP, menjadi buah bibir di sana sini. Baik teman, sahabat, saudara, tetangga, bahkan mungkin ada yang mencibir. Itu pun menjadi beban tersendiri yang mereka hadapi. Gereja pun tak dapat luput dari kesulitan dan tantangan ini. Bagaimana dengan sikap kita? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memahami ayat ini secara utuh, maka akan menolong kita melewati masa sulit ini dengan pertolongan dan kekuatan Allah. Tak perlu takut menghadapinya. Toh, semua orang harus melewatinya. Oleh karena itu, kita jangan mencoba untuk menggunakan kekuatan sendiri, mengandalkan diri sendiri, menggunakan kepandaian, menggunakan harta benda untuk mengasihi, untuk mengatasi masalah yang ada sekarang ini. Andalkan dan lihatlah Tuhan dengan memohon hikmat dan kekuatan dari Tuhan. Yohanes 15 ayat yang ke-5
bagian B di sana dikatakan, di luar aku kita tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya di luar Tuhan, di luar Dia, kita ini tidak bisa berbuat apa-apa. Sehingga kita pun dapat bersaksi seperti Paulus, segala perkara dapat kutanggung bersama dengan Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat yang ke-13. Karena ayat ini juga tidak semudah apa yang kita ucapkan dan tidak semudah apa yang kita alami. Tetapi firman Tuhan ini memberikan kekuatan kepada kita semua, bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu mari kita tetap bersemangat, jangan putus asa, jangan mudah menyerah, karena kita sadar bahwa Tuhan Yesus Kristus dengan kuasa-Nya yang luar biasa akan menolong kita yang berharap kepada-Nya, yang mengandalkan Tuhan. Terus kuat dan teguhkan hati serta mengandalkan Tuhan. Pasti Tuhan akan menolong kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita akan berdoa. Bagi Bapak Ibu Saudara yang hari-hari ini merasakan betapa sulitnya tantangan yang harus kita hadapi hari-hari ini, firman Tuhan mengatakan mari kita terus bersemangat, kita terus mengandalkan Tuhan. Jangan menggunakan kekuatan diri sendiri, jangan pantang menyerah, karena Tuhan yang akan menolong setiap kita. Silakan angkat tangan bagi Bapak Ibu yang minta didoakan pada pagi hari ini. Mari kita akan berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Biarlah sungguh-sungguh firman-Mu Tuhan boleh menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarkan pada pagi hari ini. Engkau melihat keberadaan kami Tuhan, Engkau melihat kondisi kami hari-hari ini Tuhan. Kalau ada di antara anak-anak-Mu yang hari-hari ini merasa letih lesu, tidak berdaya Tuhan, tetapi firman-Mu pagi hari ini Tuhan, kami pegang Tuhan, bahwa di dalam Engkau ada kekuatan, di dalam Engkau ada pertolongan. Engkau sendiri yang sudah berfirman kepada kami, kuatkan dan teguhkan hatimu. Hari ini Tuhan, mari Tuhan Engkau menguatkan anak-anak-Mu. Engkau menguatkan anak-anak-Mu yang saat ini sedang tidak berdaya. Engkau meneguhkan hati anak-anak-Mu pada pagi hari ini, yang hari-hari ini mereka sedang mengalami kelemahan. Beri kemampuan kepada setiap kami Tuhan, untuk terus menghadapi masalah, tantangan, kesulitan yang ada di dalam keluarga kami masing-masing, yang ada di dalam kehidupan anak-anak-Mu, agar kami terus mengandalkan Engkau. Kami tidak menyerah dengan keadaan yang kami hadapi saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami yakin dan percaya Tuhan, penyertaan-Mu sempurna. Kami yakin dan percaya Tuhan, kuasa-Mu yang luar biasa itu akan bekerja dan akan Engkau nyatakan di dalam kehidupan umat-umat-Mu. Seperti firman-Mu mengatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung bersama-sama dengan Dia yang memberikan kekuatan kepadamu. Kami dapat menanggung Tuhan segala perkara yang kami hadapi, karena Engkau sendiri yang memberikan kekuatan kepada anak-anak-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan, anak-anak-Mu akan mendapatkan kekuatan yang baru daripada Engkau.
Bahkan anak-anakmu akan mengalami kemenangan demi kemenangan, akan mengalami, oh Tuhan, pertolongan demi pertolongan, akan mengalami, oh Tuhan, mujizat yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba boleh berhenti berbicara, namun Roh Kudus akan terus bekerja di dalam kehidupan kami dan terus memberikan semangat, memberikan kekuatan kepada setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sekarang kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang hari-hari ini juga sedang mengalami, oh Tuhan, wabah penyakit corona ini. Mari Tuhan, Engkau menolong bangsa kami Indonesia. Selamatkan bangsa kami Indonesia ya Tuhan, supaya wabah corona ini segera bisa terselesaikan ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang juga terpapar corona 19 ini Tuhan, mereka yang sedang dikarantina, mereka yang sedang ada di rumah sakit, Tuhan akan hadir kepada mereka dan menolong mereka. Tuhan akan menjamah mereka dan menyembuhkan mereka ya Tuhan. Nyatakan belas kasihan-Mu buat bangsa kami Indonesia. Nyatakan keselamatan-Mu buat bangsa kami Indonesia. Nyatakan kemurahan-Mu buat bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Nyatakan pengampunan-Mu buat bangsa kami Indonesia, sehingga bangsa ini boleh terselamatkan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk pemerintahan bangsa kami Indonesia, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri. Tuhan berkati mereka, beri hikmat kebijaksanaan yang daripada Engkau dalam mengatasi situasi yang sulit ini ya Tuhan, supaya mereka boleh, oh Tuhan, mengambil kebijaksanaan yang bisa diterima oleh bangsa kami Indonesia. Kami juga berdoa Tuhan untuk para aparat pemerintah yang mengamankan situasi di bangsa ini, supaya, oh Tuhan, keadaan bangsa ini semakin hari boleh semakin membaik. Kami juga berdoa untuk para medis Tuhan, mereka yang ada di garis depan untuk menolong para, oh Tuhan, saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19. Tuhan, berikan perlindungan kepada mereka juga Tuhan, agar mereka juga boleh merawat, mereka boleh menangani saudara-saudara kami yang terpapar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk anak-anak-Mu, untuk jemaat Tuhan yang ada di Samirono ini juga Tuhan, mereka yang bekerja di rumah sakit. Tuhan, tolong berikan perlindungan kepada mereka secara khusus. Lindungi keluarga mereka, lindungi anak mereka, suami istri mereka Tuhan, agar mereka boleh, oh Tuhan, mengalami pertolongan yang daripada Engkau. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau terus Tuhan menyertai anak-anak-Mu. Pada pagi hari ini Tuhan, kami juga berdoa untuk Tuhan Yesus Kristus untuk anak-anak-Mu yang hari-hari ini juga sedang mengalami kesulitan. Tuhan, kiranya menolong. Tuhan, kiranya Engkau membuka jalan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau memberkati bangsa kami Indonesia, Engkau memberkati pemerintahan Indonesia dari pusat sampai ke bawah ya Tuhan, paling bawah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan terima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan, mari kita akan mengangkat tangan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan engkau dengan wajah-Nya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kekuatan dan keteguhan hati yang datang dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus yang menyertai engkau
dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.